kebahagiaan orang tua kami. Kemudian orang tua kita menjawab, wallazina hum lizzakati fa'ilun. Kata Allah, orang-orang yang senantiasa menunaikan zakatnya. Sebenarnya banyak yang bisa kita contoh dan kita teladani dari Nabi Muhammad SAW. Ketika kebiasaan-kebiasaan yang dia lakukan di bulan Ramadan, mampu dia lanjutkan kembali di bulan-bulan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat yang suci, alhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena di setiap detak jantung kita, di setiap denyut nadi kita, di setiap helaan nafas kita, itu bukti nyata bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmatnya kepada kita. Jikalau kita ingin menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan kepada kita, lalu apa kata Allah kepada kita? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Niscaya kalian tak akan sanggup menghitung nikmatku, kata Allah. Walaupun kita jadikan air laut sebagai tintanya, kita jadikan ranting-ranting pohon ini sebagai penanya, kita jadikan daun-daun pepohonan ini sebagai kertasnya, maka kita tak akan sanggup untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, kata Allah, maka niscaya akan aku tambahkan nikmatku kepadanya. Barang siapa yang ingkar dan kufur terhadap nikmatku, kata Allah, maka niscaya ingatlah azabku sangat pedih, kata Allah. Baiklah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sebuah ayat yang mana ayat ini sering kali kita dengar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang berjiwa pasti akan merasakan kematian. Baik itu orang kaya, baik itu orang miskin, baik itu anak muda maupun orang tua, semua akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus mengingat mati itu? Karena mati itu adalah sesuatu yang pasti, jodoh kita yang pasti yang akan menghampiri kita di setiap orang yang berjiwa atau yang bernyawa. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup ini ada dua pilihan. Yang pertama baik dan yang kedua buruk. Begitu juga dengan mati. Mati itu juga ada dua pilihan. Yang pertama mati dalam konsep husnul khatimah. Kemudian yang kedua adalah mati dalam konsep su'ul khatimah. Jika seandainya kita mati dalam konsep husnul khatimah, maka kita akan mengatakan qaddimuni qaddimuni. Dahulukanlah kami, segerakanlah kami daripada kalian wahai anak-anakku, wahai saudara-saudaraku. Kenapa? Karena di sana, di ujung sana telah ada sebuah istana yang sangat indah, sebuah istana yang sangat megah. Kami tak sabar lagi ingin ke sana, wahai saudaraku, wahai anak-anakku, wahai kerabat-kerabatku. Segerakanlah kami ke sana. Tapi sebaliknya apa? Jika seandainya kita mati dalam konsep su'ul khatimah, yaitu mati yang mengerikan, mati yang sangat takut, mati yang tidak diinginkan oleh semua orang. Lalu kita akan mengatakan, ya wailaha, celakalah saya, aina tadhhabu biha, hendak ke mana engkau bawa kami wahai anak-anakku, wahai saudaraku? Bukankah di sana, di ujung sana telah ada sebuah neraka yang sangat mengerikan? Jangan antarkan kami ke sana wahai anak-anakku, wahai saudara-saudaraku. Itulah yang akan kita katakan ketika kita mati dalam konsep su'ul khatimah. Kemudian ada 3 amalan yang dapat meringankan kita dari azabnya neraka. Rasulullah SAW bersabda, "Iza matal insana in qata'a amaluhu illa min salas." Apabila mati Adam, maka terputuslah seluruh amalannya illa min salas, kecuali yang 3. Apa itu yang 3? Yang pertama adalah shadaqatun jariyatun, sedekah jariyah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedekah ini ada 2. Yang pertama sedekah biasa. Sedekah biasa ini seperti kita memberikan makan kepada anak yatim, seperti kita memberikan makan kepada fakir miskin,
Itu adalah contoh dari sedekah biasa. Kemudian sedekah yang kedua adalah sedekah jariyah. Jariyah di sini artinya mengalir, berarti sedekah yang senantiasa mengalir. Contoh dari sedekah jariyah ini adalah ketika kita memiliki sebidang tanah, kemudian tanah ini kita sedekahkan ke jalan raya. Kemudian jalan raya ini selalu dilewati oleh anak-anak yang sering ke masjid, seorang bapa yang mencari nafkah untuk keluarganya, maka selama jalan itu digunakan, maka selama itu pula pahalanya mengalir kepada kita. Maka oleh kerana itu marilah kita berlomba-lomba untuk sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.